Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Kita jawab dengan semangat yuk. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yati dalam pembelajaran tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan anak ustazah diberi kemudahan dalam pemahaman. Silakan anak ustazah tampungkan tangannya, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami pemahaman yang luas. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, Ananda dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, Ananda dapat menunjukkan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup dengan tepat. Anak ustazah, kita tahu bahwa ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, binatang, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, motor, boneka, dan sebagainya. Benda-benda tersebut ada yang diciptakan oleh Allah dan ada yang dibuat oleh manusia. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Kita boleh memanfaatkannya setiap hari. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua ciptaannya. Dan juga harus berterima kasih kepada sesama yang sudah membuat karya-karyanya untuk mempermudah hidup kita. Mari anak ustazah, kita perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar-gambar tersebut, anak ustazah bisa mengumpulkan benda-benda apa saja yang termasuk benda hidup dan benda apa saja yang termasuk benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang dapat bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, bergerak sendiri, memerlukan makan dan minum. Contohnya adalah kita manusia, tumbuhan, dan binatang. Benda tak hidup adalah benda yang tidak bernafas, tidak mengalami pertumbuhan, tidak memerlukan makan dan minum, dan tidak berkembang biak. Contohnya adalah benda-benda yang ada di kelas, meja, kursi, papan tulis, benda-benda yang ada di rumah seperti motor, mobil, boneka, dan sebagainya.
Mari anak ustazah kita perhatikan dua benda berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar seekor kucing. Dan gambar yang kedua adalah gambar sebuah kursi. Kucing termasuk benda apa anak ustazah? Ya, benar sekali. Kucing termasuk benda hidup. Karena kucing dapat bergerak sendiri, butuh makan dan minum, kucing juga bernafas, kucing bisa tumbuh dari bayi sampai besar, dan kucing juga bisa berkembang biak. Sedangkan gambar yang kedua, yaitu gambar sebuah kursi, adalah benda yang tidak hidup. Karena kursi tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak sendiri, tidak butuh makan dan minum, tidak mengalami pertumbuhan, dan tidak berkembang biak. Benda hidup bergerak dengan berbagai cara. Ada yang berjalan, berlari, terbang, dan sebagainya. Mari anak ustazah kita perhatikan gambar pada halaman 14. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Tumbuhan tidak berpindah tempat. Arah tumbuh dari tumbuhan selalu mengarah ke sinar matahari. Dahannya akan bergerak menuju sinar matahari. Benda tak hidup ada yang bergerak sendiri dan berpindah tempat. Benda tak hidup dapat bergerak biasanya karena bantuan mesin. Contohnya, benda tak hidup yang dapat bergerak adalah mobil-mobilan. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Selanjutnya, mari anak ustazah kita perhatikan gambar pada halaman 27. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai benda hidup mengalami pertumbuhan. Manusia dari bayi tumbuh jadi besar sampai menjadi dewasa. Demikian halnya dengan hewan dan tumbuhan. Dalam pertumbuhannya, benda hidup mengalami penambahan berat dan panjang. Selanjutnya, mari anak ustazah kita perhatikan halaman 33. Benda hidup dapat berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Maksudnya adalah memperbanyak jumlah makhluk hidup yang sejenis agar terjaga kelestariannya. Nah, anak ustazah, apakah Ananda sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda mati. Apa anak ustazah benda hidup? Benda hidup adalah benda yang dapat bernafas, bisa bergerak sendiri, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh berkembang, dan berkembang biak. Contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan minuman, tidak mengalami pertumbuhan, dan tidak berkembang biak. Contohnya adalah meja, kursi, motor, mobil, boneka, papan tulis, dan sebagainya. Kita juga sudah mempelajari tentang perkembangbiakan benda hidup. Berkembang biak artinya
memperbanyak makhluk hidup yang sejenisnya dengan tujuan agar terjaga kelestariannya. Manusia memperbanyak keturunan dengan cara melahirkan manusia baru. Tumbuhan berkembang biak melalui bagian tubuhnya. Contohnya melalui batang biji dan tunas. Sedangkan hewan memperbanyak keturunannya dengan cara melahirkan atau bertelur. Itu saja materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa penutup majelis. Silakan anak Ustazah tampungkan tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa anak Ustazah, tetap jaga kesehatan dengan makan secara teratur, makan makanan yang menyehatkan, perbanyak minum air putih dan vitamin, dan selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun anak Ustazah berada. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.